Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati segenap pengurus inspirasi muslim muslimah dimanapun berada, yang insya Allah akan kita pada adik Dani cinta dan sayangi karena Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kesempatan pada sore hari ini kembali kita dipertemukan atas izinnya, atas nikmat yang diberikan. Ya, kegiatan rutin kita yakni tahsin tilawah Quran. Dan juga selawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada kita, suri tauladan kita, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan istiqomahnya kita dalam menjalankan apa yang menjadi syariatnya, kita akan mendapatkan selamat kelas yang mulia. Seperti biasa kita buka dulu dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan ada ini suratul Fatihahnya. Gitu. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil Ya. maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya. Insya Allah sudah ada perubahan, perkembangan minimal untuk huruf ghinnya, sudah apa namanya, paham gitu ya, sudah mengetahui ya, kelemahannya seperti apa, sudah paham. Jadi yang saya amati tadi ada beberapa huruf ya, ada Dani ya. Pertama ain ya, masih di ain satu, keduanya qaf ya, mustaqim mustaqim, qaqi qaqi qauqa qaqi qi, beda dengan ki. Kalau ki huruf kaf, hurufnya berubah menjadi huruf kaf, bukan qaf ya. Kalau mustaqim itu kaf, tapi kalau qaf mustaqim mustaqim. Nah, satu itu tadi yang itu pertama tadi ain. Kana kana kana. Nah, bukan kana. Kalau kana hamzah itu harus bisa Mm-mm. ngebedakan. Kalau kana a itu hamzah, tapi kalau ain a a a itu ain. A itu ain, tapi kalau a itu hamzah. Jadi kalau Mm-mm. dibacanya kana itu hamzah. Tapi kalau dibacanya kana kudu wa iya kana stain. Iya kana budu wa iya kana stain. Itu baru ain.
Tapi Iya, kalau Pak. tadi dibaca, kalau dibaca kana kudu wa iya itu. Terus si siratal mustaqim. Ya, misalnya siratal ihdinas siratal mustaqim. Qim itu qaf, baru qaf. Mustaqim itu qaf. Tapi kalau mustaqim, mustaqim itu pasti beda. Kim, kim dengan qim, qim, qaf, qa, qa. Iya. Qim, aqa, iqa, uqa, qa, qi, qa, qi, qu, aqa, qa, qi, qu, aqa. Itu baru qaf. Ya. Jadi itu tadi. Iya, Pak. Terus rin, ketiga tadi rin itu yang masih kelihatan banget gitu, yang masih kelihatan. Yang lainnya walaupun masih kurang-kurang sedikit, nggak terlalu nyata, nggak terlalu nampak yang lain. Tapi itu rin. Maghdu ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin maghdubi alaihim ghairil ir ur ghairu ghairu ar. Nah, itu ya contohnya. Jadi kalau untuk latihan nanti itu latihan nada khusus, nanti kita ada sesi khusus untuk latihan makhorijul huruf. Jadi sekarang kita fokus dulu ke pembenahan suratul Fatihah dikit-dikit ya, dikit-dikit. Jadi makanya setiap pertemuan kita dilatih lagi, di murojaah lagi suratul Fatihahnya, sekaligus Iya, Pak. pengenalan pengenalan huruf hijaiyah melalui ikroknya. Gitu. Jadi setelah lancar paham huruf-hurufnya satu persatu, udah lancar di huruf-hurufnya, nanti baru kita pembenahan makrotnya. Ya, lebih detail lagi untuk pembenahan. Oke, cukup dulu Berarti untuk suratul eh, Fatihah tiap pertemuan ya, Pak? Suratul i- Fatihah. ya, Hmm. jadi ada perbaikan-perbaikan terus dulu ya. Fokus dulu ke itu suratul Fatihah itu kan bacaan sholat. Jadi penentu sahnya, sah atau tidaknya sholat itu salah satunya suratul Fatihah. Jadi rukun ya, jadi rukun sholat itu suratul Fatihah. Di suratul Fatihah Pak. harus betul bacaannya harus benar itu syarat ya syarat sama lain syarat-syarat yang lain itu jadi rukun ya masuk ke rukun wajib sholat. eh Kemarin sampai di halaman 9 ya di roknya, halaman 9. Boleh diulang lagi ikro halaman 9-nya. Baik, Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ha a ya wa a fawaro Diulang, diulang. qawa Heeh. aroma ko map wa ko a koro a adawa masya'a masya'a haya kho map jahada ayana to toharo wahaya hamasa yama yamaha ya
hawa namalaka Oke, cukup lancar. Lanjut halaman 10. ho ho fako a la map ala akala to tozo a hakama a map alama waroa a as asob asodo ha map jahaza ba'ala ba'asa sodaro sama'a ho map khof khofa map khoyaro tasya'a kowa fa ma mada'a bayata ha hayata a akofa wahana zo zoharo hakama hakana la ladaka fala'a falama kof kobaro kobado Jakarta Manawa. Ya. Jadi ya itu tadi ya. Kembali off ya untuk makhorijul hurufnya. Terus ada lagi satu lagi di sini tadi selain A juga ada sa, 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 Ta sa. ta Sa itu ya di ujungnya sa, sa. Di makhrajnya di ujung bertemunya ujung lidah dengan ujung-ujung gigi seri atas ya. O, ho, ta itu ya. Jadi sebelum ini ke situ, jadi sedikit bentar, sedikit menambahkan di kemarin sempat kita bahas tentang makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf yang di tenggorokan itu ada berapa? ada 2. Dan di tenggorokan modul halqi yang masuk kelompok tenggorokan ada berapa huruf? Ada 2, Pak. Apa aja? Yang bawah hadomir sama hamzah. Tengah, Tengah go sama apa ya? tengah itu ha dan ain. Oh ya, ha Ha dan dan ain. ain. Ha Baru, dan ain. baru di atas itu
Rin Go, dan Rin dan Kho. Rin dan dan Kho. Rin dan Kho. Ya, Kho dan Rin. Rin. Dia Rin. ada enam Nah, yang masuk ke kelompok tenggorokan itu 6 huruf. Ya, 6 huruf itu masuk ke kelompok tenggorokan. Jadi kalau paham sudah masuk itu nanti bisa kita tempatkan. Jadi ini pangkal tenggorokan Hamzah misalnya. Kita kembalikan ke makrotnya. Terus setelah itu tenggorokan ada 6, naik lagi sedikit. Itu yang huruf yang tadi. Kof, kof itu masuk ke kelompok lidah. Kof itu masuk ke kelompok lidah. Ya, kelompok lidah atau mau diulisan. Di lidah ini banyak. Kof yang paling pertama. Jadi pangkal lidah, pertama lidah, lidah paling dalam atau anak lidah. Di situ tempatnya kof. Jadi ya ko, ko, ak, ko, ik, ko, uk, ko. Ah, ko, ki, ku, ak, ko. Ko, ki, ku, ak, ko. Coba. Jadi, Koki, ku, ak. belum. Masih di luar. Itu masih seperti kaf. Ko, ko, ko. Kalau kata orang ini itu masuknya itu kelak-kelakan ya paling dalam nih. Apa namanya? Ko, ki, ku, ak, ko. Koki, ku, ak. Susah ya, Iya, Pak. pelan-pelan. Ko, 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 ki, ku, ak, ko. Koki, kok, kok, Eh, kok, kok, kok. belum ya. Jadi ko, ki, ku, ak, ko. Koki, ku, ak. Kalau ko, 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 Kok, ak, kok, ko, ak, kok, ko, ik, ko, ak, uk, ko. ak, ik, uk. Hampir ya. Jadi ko, ki, ku, ak, ko. Coba lagi. Koki, ku, ak. Ya, jadi masih belum dia U-nya belum, Ki-nya juga belum. Jadi dia itu punya sifat isti'la namanya. Hasilnya karena sifat isti'la itu menghasilkan suara yang hasilkan suara yang berat, tebal dan berat itu sifat salah satu sifatnya, sifat isti'la namanya. Isti'la itu karena mengangkatnya anak lidah. Jadi ok, ako, 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 iko, uko, o, i, u, o, i, u, ako. Nah, jadi dia itu di paling dalam dilak-lakan kalau kata orang Betawi kan dilak-lakan tempatnya. Di lidah paling Iya, Pak. dalam perbatasan antara rongga tenggorokan dan rongga mulut ya lidah paling ujung paling dalam. Nah itu kof ya maju sedikit baru kaf. Nah ini yang sering samar itu antara kaf dan kof. Kebanyakan huruf kof yang lari ke kaf karena lebih gampang kaf. Jadi makrotnya kaf itu maju sedikit setelah kof dan dia nggak tebal, nggak punya sifat istilah. Jadi kaki kuat, kaki kuat itu kaf. Kaki kuat itu gampang. Coba ada Dani. Kaki, ku, ak. Ya. Mantul nggak, Ada Pak? nggak memantul tapi ada hames namanya, kebocoran sedikit. Ak, ak. Ak, Ah, ak, nah, itu kof yang tadi. Itu kalau itu kof yang tadi. Jangan ngarang ak, ak. ak, ak. Bocornya itu ak, bukan apa. Kalau tadi kof itu kol-kolah namanya, dia memantul. Kalau ini enggak.
ya cuman hames, namanya hames itu ak, kayak ada apa namanya, desisan, percikan apa napas lah. Ak, ak, ak. ak, Ah, ak, bocor sedikit. Jadi kakiku ak. kakiku ak, Mm-mm. Jadi yang masuk ke kelompok lidah ya itu kelompok lidah kelompok kelompok lidah itu hurufnya banyak ya, hurufnya banyak. Jadi kalau kemarin di tenggorokan itu ada 6 aja, tenggorokan bawah 2, tengah 2, atas 2. Kalau kelompok lidah itu pertama tadi kof ya. Pertama tadi kof, dia punya makhraj sendiri. Kedua kaf, dia juga punya makhraj sendiri, maju setelah kof ya, di depannya kof. Terus dia punya apa lagi? Ada lagi jim, jim, sya, dan ya. Itu di tengah-tengah lidah persis. 3 huruf itu satu makhraj. Jim, sya, dan ya. Itu satu makhraj, itu satu makhraj ya, satu tempat keluarnya. Itu jim, sya, dan ya. Terus bod. Bod itu ya ghairil maghdu. Maghdu itu bod bukan dal. Kalau du itu dal. Tapi ini dob. Nah, jadi maghdu, maghdu. Nah, itu bod itu hurufnya. Bod itu punya makhraj sendiri juga. Tempat keluar sendiri yaitu sisi lidah, kiri kanan lidah bertemu dengan gigi geraham atas dan mengangkat juga anak lidah. Sama dengan qaf, dia punya sifat isti'la juga. Nah, jadi selain makhraj juga ada sifat yang harus disertakan karena sebagai pelengkap ya. Jadi kalau nggak disertakan, jadi sifat hak-haknya huruf itu hilang gitu. Jadi dia punya selain punya makhraj, dia punya sifat. Nah, jadi harus terpenuhi baru bisa dibilang fasih, baru bisa dibilang sempurna kita dalam pelafalan huruf hijaiyah. Ya sama seperti halnya huruf kita juga kan. Kita juga begitu. Kebanyakan orang kita tuh padahal di huruf Latin juga ada zai, z, tapi banyak di hijaiyah kan ada zai, tapi banyak yang nggak bisa sebutin huruf zai itu. Zazi, az, banyak. Anak muda, orang tua banyak. Maunya itu jim aja. J, kalau huruf itu J ya. Jaji, ju, aj. Padahal zazi, zu, az itu beda. Sama halnya dengan huruf Latin ya. Jadi dia punya ini sendiri. Tadi huruf bod. Setelah bod ada lam. Punya makhraj sendiri. Ada nun. Tapi lam, nun, ro itu termasuk gampang ya. Lam, nun, ro sendiri-sendiri. Bertemunya ujung lidah dengan langit-langit bagian depan. Lam, ro, dan nun. 3 huruf itu berendeng, deketan. Punya makhraj sendiri-sendiri. Baru to ya itu banyak 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 hurufnya. Jadi 6 dari tenggorokan, 4 dari bibir, jadi udah 10, 18 dari lidah. Ke makro apa namanya pembagian makhorijul huruf. Dan yang tambahan itu yaitu di rongga mulut dan rongga tenggorokan itu huruf-huruf mat tobi'i, ya, alif, dan waw ya, mengulang. Terus yang al-khoisum dari hidung itu juga tambahan nun dan mim ya, dan huruf-huruf gunnah apa namanya idgham, huruf-huruf yang diidghamkan. Eh, mungkin itu aja dulu ya, Dani ya. iya, baik Pak. Ya, jadi ingat itu nanti kita apa namanya ulang-ulang terus. Semakin ke sini nanti semakin mulai tuh, semakin ini di halaman 11 nanti udah bersambung hurufnya ya, udah mulai bersambung ya. Nanti kita pahamkan dulu yang ini. Jadi makrot itu kita mengiring dulu, iring dulu ya sedikit-sedikit. Jadi jangan sekaligus gitu.
Oke, Baik, kita Pak. cukupkan dulu ya, Dani ya. Jadi jangan terlalu berat dulu. Sedikit-sedikit. Dan latihan aja terus aja, dibaca-baca aja dulu. Nanti bila ada yang kurang paham, nggak apa-apa di WA saya, Japri saya nggak apa-apa. Apa yang perlu dipertanyakan atau mau coba-coba baca nanti direkam nggak apa-apa, dikirim di grup juga nggak apa-apa ya. Nanti kita koreksi jadi bahan koreksian. Iya, Pak. Baik, Oke, Pak. kita cukupkan sampai di sini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak, itu. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.